Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan mengulas sejenak tentang UFO yang menembus ruang materi gelap. UFO dari ruang materi gelap. Di persimpangan Arizona dan New Mexico, ada hutan yang disebut Hutan Nasional Apache Sitgreaves yang luasnya lebih dari 10.000 km persegi. Pepohonan hijau di sini juga merupakan tempat yang nyaman bagi wisatawan untuk berlibur. Suatu malam di bulan November 1975, sebuah pick-up sedang melaju di jalanan hutan dengan 7 orang di dalamnya. Mereka adalah tim penjaga hutan. Pada hari itu di siang harinya, mereka bekerja merapikan kayu pohon perdu di hutan dan sedikit lelah. Michael Rogers, sang supir sekaligus pemimpin gugus tugas, dengan santai mengemudikan mobilnya. Meskipun mereka harus keluar dari hutan sebelum gelap, tapi dia tidak khawatir, karena dia sudah tidak asing lagi dengan jalan yang biasa dilaluinya. Sementara itu, saat anggota tim lainnya yang kelelahan dan sedang mengantuk di dalam mobil setelah bekerja sepanjang hari, tiba-tiba mobil berhenti, dan anggota tim pun terbangun karena rem mendadak itu. Mereka mengeluh pada Michael yang rem mendadak, tapi Michael tidak peduli dengan keluhan mereka. Dia fokus pada tatapannya di depan jalan. Rekan-rekannya pun mengikuti tatapan mata Michael, dan mereka tercengang seketika melihat pemandangan di depan mata. Di sebidang ruang terbuka di depan jalan sekitar 30 meter dari mereka, ada beberapa pohon, dan di puncak salah satu pohon tersebut tampak sebuah UFO. Cahaya putih menyilaukan dari UFO itu menyelimuti seluruh pohon. Pada saat demikian, Michael tanpa sadar mematikan mesin mobil seakan dirasuki dan dikendalikan oleh sesuatu. Yang lebih aneh lagi, sikap salah satu anggota tim bernama Travis Walton di dalam mobil tampak ganjil. Bak boneka yang dikendalikan, Walton tiba-tiba membuka pintu dan melompat keluar dari mobil. Ia terus berjalan sambil menatap UFO, tidak peduli dengan teriakan rekan-rekannya yang tampak ketakutan. Walton seakan kerasukan hantu, terus berjalan ke objek terbang misterius itu, sama sekali tidak peduli dengan teriakan teman-temannya yang menyuruhnya untuk segera kembali. Tak lama kemudian, seberkas cahaya biru dari UFO tersebut menyinari Walton dan membuatnya seketika tergeletak jatuh ke tanah, pingsan. Melihat itu, rekan satu timnya semakin panik. Terlintas dalam benak mereka, jika cahaya ini menyinari mereka, bukankah mereka akan bernasib sama seperti Walton tidak sadarkan diri juga? Mereka pun segera mendesak Michael untuk segera lari. Saat itulah, Michael seakan baru sadar kembali dan segera menyalakan mesin mobil, lalu tancap gas, melaju pergi. Setelah mobil melaju 1 kilometer jauhnya, tampak cahaya putih dari UFO menembus hutan dan dengan cepat terbang melintas di atas kepala Michael dan timnya, kemudian lenyap tak berbekas. Orang-orang di dalam mobil tampak panik dan ketakutan, namun mereka akhirnya lega setelah benda terbang misterius itu pergi. Untungnya UFO itu tidak melakukan sesuatu terhadap mereka. Pada saat demikian, rasa bersalah mereka juga muncul secara spontan. Kenapa meninggalkan Walton sendirian dan melarikan diri? Mereka merasa tidak etis meninggalkan rekan satu tim mereka. Meskipun Walton baru berusia 20-an saat itu, tapi dia telah bertahun-tahun kerja di bawah pimpinan Michael, dan dia juga merupakan saudara iparnya. Masa kerja yang lumayan lama, dan itu adalah rekan satu tim senior. Melihat UFO sudah pergi, Michael segera memutar kemudi 180 derajat dan kembali ke lokasi semula untuk menjemput Walton. Tetapi ketika sampai di tempat, mereka tidak menemukan Walton. Mereka pun saling menatap bingung. Saat itu, yang bisa mereka lakukan adalah melaporkan kejadian itu ke polisi setempat. Polisi pun segera meluncur ke lokasi setelah mendapat laporan mereka. Berita hilangnya Walton pun segera tersebar luas. Penduduk setempat juga secara sukarela membantu.
Tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun setelah 2 hari berturut-turut menyisir hutan. Tim Michael akhirnya dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Anggota tim serentak berkata bahwa Walton diculik oleh UFO. Tetapi saudara laki-laki Walton yang bernama Dan Walton serta polisi menertawakan pandangan mereka yang konyol. Kenapa tidak bilang Walton dijemput malaikat? Begitu kira-kira kata polisi atau saudara Walton dalam hati. Jadi, wajar saja jika praduga polisi dan anggota keluarga Walton awalnya mencurigai bahwa Walton dibunuh oleh rekan satu timnya. Kemudian mereka menyembunyikan mayatnya untuk menutupi kejahatannya. Untuk memecahkan kasus itu, polisi memutuskan untuk mengambil pendekatan satu persatu. Polisi meminta ahli dalam bidang poligraf di Arizona untuk menguji Michael dan rekan-rekannya satu persatu. Hasil poligraf menyatakan bahwa 5 dari 6 tim penjaga hutan lulus tes, sedangkan satu timnya menunjukkan hasil yang tidak meyakinkan. Para ahli mengatakan kepada polisi bahwa jika itu adalah kejahatan berkelompok, kemungkinan 6 tersangka dapat menipu pendeteksi kebohongan itu adalah 1/1,000, 1:1 juta. Dengan kata lain, pada dasarnya mustahil. Polisi pun garuk-garuk kepala bingung ketika mendengar pernyataan sang ahli. Mungkinkah Walton benar-benar diculik oleh alien? Inilah yang kemudian terlintas dalam benak polisi saat itu. Namun perubahan yang tidak terduga terjadi beberapa hari kemudian. Michael tiba-tiba menerima panggilan telepon. Suara di ujung telepon itu adalah suara Walton, saudara iparnya. Walton mengatakan dia memintanya untuk menjemputnya di stasiun pompa bensin di sebuah tol. Michael tampak sangat gembira mendengar suara Walton. Awalnya dia berpikir bahwa Walton sudah pindah ke dunia lain. Dia pun segera menanyakan alamat, menutup telepon dan meluncur ke jalan tol seperti yang disebutkan Walton. Setelah mengemudi selama lebih dari 1 jam, Michael akhirnya menemukan Walton di pom bensin terpencil ini. Dia melihat rambut Walton yang tidak karuan, badannya agak kurus dan mengalami gangguan mental. Dia bertanya pada Walton, apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Walton tampak lelah dan bingung. Dia tidak tahu apapun saat ditanya. Dan ingatannya bertemu UFO juga buram, tidak jelas, bahkan tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Walton mengatakan dia hanya ingat disinari seberkas cahaya biru itu sehari sebelumnya dan jatuh pingsan. Ketika siuman, dia menemukan dirinya telah berada di sisi jalan tol. Dia pikir itu baru saja terjadi 1 hari yang lalu, tetapi kenyataannya 5 hari telah berlalu. Saat itu setelah dia berjalan beberapa saat, Walton melihat stasiun pom bensin, dan ketika meraba-raba sakunya, masih ada beberapa keping koin. Kemudian Walton segera menelpon Michael. Karena tidak mendapatkan informasi yang berharga, Michael kemudian membawa Walton ke rumah sakit terdekat dan melakukan pemeriksaan total pada kesehatan Walton. Hasil pemeriksaan menunjukkan Walton 10 pon atau sekitar 5 kg lebih kurus dibandingkan dengan 5 hari sebelumnya. Ada titik merah di lengan kanannya. Selain itu tidak ada masalah kesehatan lain, tetapi dokter tidak tahu dari mana asal titik merah itu. Bagaimanapun, Michael merasa lega karena Walton masih hidup. Ini jauh lebih baik daripada apapun. Dia pun mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Karena Walton kembali hidup-hidup, maka dugaan pembunuhan oleh Michael dan rekan satu timnya pun kemudian disingkirkan dan kasusnya ditutup. Pada saat yang sama, rasa bersalah rekan satu tim Michael juga sedikit berkurang. Kasus ini menjadi berita utama setempat ketika itu, tetapi perhatian publik ini hanya sementara. Tidak peduli seberapa hebohnya berita itu, masyarakat secara bertahap akan melupakan peristiwa aneh ini seiring berjalannya waktu. Waktu berlalu dengan cepat, tanpa sadar lebih dari 20 tahun pun berlalu dalam sekejap, dan sampailah pada tahun 1996, seorang pria bernama Simeon Hein kembali mencermati berita lama ini. Kisah Simeon Hein.
Ketika itu, Hein baru saja menerima gelar PhD-nya dalam bidang sosiologi dari Universitas Negara Bagian Washington. Keahliannya adalah statistik, tetapi dia sangat tertarik dengan UFO. Hein sedang mengerjakan sebuah misteri di waktu luangnya. Mengapa UFO datang dan pergi tanpa jejak? Dalam laporan UFO di hutan nasional Apache Sitcreeps Grips yang disebutkan sebelumnya, UFO itu lenyap dalam sekejap dan bergerak secara spontan dari orang-orang yang pernah mengadakan kontak dekat dengan UFO. Fenomena ini juga relatif unik dalam peristiwa UFO. Jadi fenomena itu pun menjadi salah satu kasus yang dikumpulkan oleh Hein. Tetapi dia tidak punya petunjuk apapun terkait mekanisme dari fenomena aneh ini. Pada saat itu, sebuah teori menarik perhatian Hein yang sepertinya memberinya harapan untuk memecahkan fenomena ini. Berikut kita kilas balik sejenak ke tahun 1989. Dua ahli elektrokimia saat itu, Martin Fleischmann dan Stanley Pons, melakukan percobaan reaksi fusi nuklir. Mereka menemukan bahwa pada suhu kamar, reaksi fusi nuklir bisa terjadi. Mereka mengusulkan apa yang disebut hipotesis sebagai fusi dingin. Kemudian teori ini awalnya dimaksudkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi kenapa hal itu membantu dalam studi UFO? Mari kita telusuri lebih lanjut. Kita pahami dulu apa yang disebut fusi dingin dulu. Ada dua langkah untuk menjelaskan konsep ini yang memisahkan fusi dingin dan nuklir. Ada dua jenis reaksi nuklir yang kita kenal saat ini. Satunya adalah fisi nuklir dan lainnya adalah fusi nuklir. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga nuklir dan bom atom adalah menggunakan fisi nuklir. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan dari nukleus, yakni inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Sumber energi ini dapat dihasilkan dengan dua cara. Bisa dengan fisi, ketika inti atom terpecah menjadi beberapa bagian. Bisa juga dengan fusi ketika inti bergabung bersama. Fisi nuklir adalah reaksi di mana inti atom membelah menjadi dua atau lebih, menjadi inti yang lebih kecil sambil melepaskan energi. Misalnya ketika terkena neutron, inti atom uranium-235 terpecah menjadi inti barium dan inti kripton ditambah 2 atau 3 neutron. Neutron ekstra ini akan mengenai atom uranium-235 lain di sekitarnya, yang juga akan membelah dan menghasilkan neutron tambahan dalam efek penggandaan, sehingga menghasilkan reaksi berantai dalam sepersekian detik. Setiap kali reaksi terjadi pelepasan energi dalam bentuk panas dan radiasi. Saat neutron menabrak inti atom uranium-235 dengan cepat, dan kemudian inti akan terpecah menjadi dua atau beberapa inti yang tidak stabil, melepaskan energi yang sangat besar pada saat yang bersamaan. Inti baru yang dihasilkan oleh fisi tidak stabil dan mengandung radioaktif. Dalam pembangkit listrik tenaga nuklir disebut limbah nuklir, sementara dalam senjata nuklir itu disebut kontaminasi radioaktif. Ini adalah fisi nuklir, dan apa yang disebut fusi nuklir adalah untuk membuat dua inti atom yang relatif ringan, seperti inti tritium dan deuterium, bersatu menjadi inti atom yang relatif berat, dan energi yang dilepaskan dalam proses fusi berkali-kali lebih besar dari fisi. Yang penting adalah metode produksi tritium atau deuterium. Materi yang digunakan dalam fusi ini jauh lebih sederhana, N kali lebih sederhana daripada bahan fisi uranium yang diperkaya. Deuterium ini disebut juga hidrogen 2 atau hidrogen berat, merupakan salah satu daripada 3 bentuk isotop hidrogen yang terdiri daripada protium, deuterium, dan tritium. Salah satu reaksi fusi yang saat ini serius dipertimbangkan adalah penggabungan nukleus deuterium D dan tritium T. Selain itu, cadangan bahan bakar D dan T sangat melimpah. Deuterium dapat diekstraksi dari air melalui metode elektrolisis. Setiap 1 meter kubik air mengandung 30 gram deuterium, sehingga jika seluruh listrik di muka bumi ini dibangkitkan oleh reaktor fusi,
maka cadangan deuterium akan mencukupi kebutuhan lebih dari 1.000.000 tahun. Tritium tidak tersedia secara alami, melainkan harus diproduksi, dibiarkan dalam reaktor dengan litium. Litium adalah metal yang paling ringan yang cukup banyak ditemukan pada kulit bumi serta dalam konsentrasi rendah di lautan. Cadangan litium yang telah diketahui hingga saat ini dapat mencukupi kebutuhan selama lebih dari 1.000 tahun. Lebih penting lagi, inti baru yang dihasilkan setelah reaksi fusi deuterium dan tritium sangat stabil dan tidak ada masalah kontaminasi radioaktif. Jadi ketika para ilmuwan menemukan prinsip fusi nuklir, mereka telah bermimpi membangun pembangkit listrik fusi nuklir. Pembangkit listrik fusi ini memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan pembangkit listrik yang menggunakan bahan fisi. Bahannya sangat murah dan tidak ada habisnya, yaitu hidrogen. Pada saat yang sama, ia memiliki output tinggi, efisiensi tinggi dan tidak berpolusi. Kedengarannya memang indah, tetapi kenyataannya tidak begitu menggembirakan. Pembangkit listrik tenaga nuklir fusi belum berhasil sejauh ini karena fusi membutuhkan suhu dan tekanan yang lebih tinggi daripada fisi untuk diekstasi. Misalnya, bom hidrogen nuklir paling top di dunia saat ini menggunakan prinsip fusi nuklir, tetapi fusi harus diekstasi menggunakan suhu tinggi yang dihasilkan oleh fisi. Kemudian energi fusi akan memicu lebih banyak fisi. Seluruh proses ledakan bom hidrogen adalah proses 3 langkah dari fusi, menginduksi dan fisi lagi. Oleh karena itu, bom hidrogen juga disebut bom 3 fase. Sederhananya, ambang suhu tinggi yang diperlukan untuk menginduksi fusi nuklir itu terlalu tinggi. Detonator umum tidak dapat memenuhi persyaratan ini. Harus menggunakan bom atom sebagai detonator untuk meledakkan bom hidrogen. Bisa dibayangkan seberapa tinggi ambang batasnya. Jadi ketika hipotesis fusi dingin dicetuskan, kalangan ilmuwan hingga pemerintah bukan main senangnya. Fusi nuklir dingin, seperti namanya, dapat terjadi pada suhu dan tekanan kamar. Jadi, bukankah dengan demikian telah menghilangkan ambang batas suhu tinggi yang diperlukan untuk fusi? Jika fusi nuklir dingin menjadi kenyataan, artinya bisa digunakan kapan saja diperlukan. Terlebih lagi, kapasitas pembangkit listrik dari pembangkit listrik fusi nuklir berkali-kali lebih tinggi daripada pembangkit listrik fisi. Tidak ada polusi limbah nuklir, dan manusia dapat segera mewujudkan energi bebas. Ini bagaikan mimpi yang indah. Oleh karena itu, banyak laboratorium nuklir segera berinvestasi dalam mengeksplorasi fusi nuklir dingin, tetapi sayangnya tidak pernah berhasil. Martin Fleischmann dan Stanley Pons, kedua ahli elektrokimia ini juga disalahkan karenanya. Mereka dianggap telah mempublikasikan hasil penelitian secara gegabah, sehingga menyesatkan ilmuwan lain. Setelah serangkaian kegagalan, Departemen Energi AS kemudian menyimpulkan bahwa fusi dingin adalah teori yang tidak dapat diandalkan. Berikut kita kembali pada kisah Hein. Setelah Hein mempelajari informasi UFO yang ada di tangannya, tiba-tiba terlintas dalam benaknya sebuah hipotesis fusi dingin. Mengapa? Karena menurut efek fusi nuklir dingin yang dijelaskan oleh fisikawan Jepang, Takaaki Matsumoto, ia percaya bahwa jika fusi nuklir dingin terjadi di udara pada suhu kamar, sangat mungkin akan menghasilkan lubang hitam molekuler di udara. Kemana arah lubang hitam ini? Ke ruang materi gelap. Lalu, apa itu materi gelap? Dan apa saja karakteristik materi gelap? Namun dalam video hari ini, saya tidak akan memaparkannya lebih lanjut, karena terlalu banyak yang perlu diuraikan. Jadi kita lanjutkan topik utama hari ini. Lalu, apa itu lubang hitam molekuler? Berbicara tentang topik ilmiah memang jauh lebih rumit. Ada banyak istilah yang perlu dijelaskan. Jadi, bagi teman-teman yang berminat dan tidak malas membaca, bisa mencari tahu dalam buku-buku sains populer. Matsumoto juga mengatakan bahwa ketika terjadi fusi nuklir dingin, kemungkinan besar akan terjadi pemisahan muatan listrik
yang akan menyerap panas dari lingkungan sekitar, sehingga suhu akan menurun. Sampai di sini, Hein pun menarik kesimpulannya sendiri. Alasan mengapa UFO ini menghilang tanpa jejak dan lenyap seketika, karena alien telah menguasai teknologi fusi nuklir dingin secara bebas. Teknologi ini memiliki bahan baku yang tidak terbatas di bumi, yaitu unsur hidrogen. Selama mesin fusi nuklir dingin di UFO diaktifkan, mereka bisa mendobrak sebuah lubang hitam dan memasuki ruang materi gelap. Jadi di mata kita, UFO itu tampak lenyap seketika. Ketika akan muncul, mereka cukup mengaktifkan mesin, kemudian muncul lagi di ruang dimensi kita melalui ruang materi gelap. Setelah memahami ceritanya, Hein berusaha menghubungi Walton karena dia ingin memastikan beberapa rincian dari Walton. Lebih dari 20 tahun kemudian, Walton pun memasuki usia senja. Meskipun traumanya masih membekas dengan kejadian ini di masa mudanya, tapi dia tidak pernah bisa mengingat secara detail apa yang terjadi setelah dia pingsan. Setelah Hein menemui Walton, dia menggunakan metode hipnosis yang populer di dunia UFO dengan harapan dapat merangsang ingatan Walton dengan cara ini. Dan benar saja, dalam proses hipnotis itu, Walton pun ingat tentang kesannya ketika dia mendekati cahaya biru. Tubuhnya merasa sangat dingin, kemudian jatuh pingsan. Saat siuman, Walton mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kecil dengan 3 makhluk asing yang mengelilinginya. Makhluk-makhluk asing itu terlihat sama, memiliki kepala yang besar, mata besar tanpa pupil, bentuk hidung dan mulut juga kecil. Melihat itu, sontak saja Walton menjadi panik, ketakutan dan berteriak. Tetapi kemudian tiba-tiba tidak sadarkan diri, dan ketika siuman, dia melihat dirinya terbaring di sisi jalan tol, sementara UFO itu lenyap seketika di atasnya. Menurut penuturan Walton, saat itu ia menggigil kedinginan setiap kali dia berada di dekat UFO. Namun setelah masuk ke UFO, rasa dingin itu hilang. Apa yang digambarkan Walton ini sesuai dengan gambaran 10 saksi lain yang dikumpulkan Hein yang mengaku pernah melihat UFO. Beberapa dari saksi mata ini ada yang melihat UFO dari jarak puluhan meter, beberapa lainnya hanya beberapa meter jauhnya. Tetapi mereka semua memiliki kesan yang sama dengan Walton, yaitu merasa sangat dingin saat mendekati UFO. Jadi Hein semakin yakin dengan kesimpulannya, yaitu ia percaya bahwa alien menggunakan energi yang dihasilkan oleh fusi nuklir dingin untuk menggerakkan UFO. Selama proses fusi, unsur hidrogen di udara akan menyerap panas di sekitarnya, sehingga orang-orang di sekitar UFO akan merasa kedinginan. Hein merangkum penelitiannya ke dalam sebuah buku berjudul Dark Matter Monster. Setelah buku itu diterbitkan, banyak penggemar UFO tampak sangat antusias, dan cerita dari mulut ke mulut tentang misteri UFO selaksa tahun yang lenyap seketika itu akhirnya terungkap. Jadi, benarkah UFO menggunakan fusi nuklir dingin sebagai kekuatan pendorong untuk melakukan perjalanan menembus ruang dimensi kita dan ruang materi gelap? Ini hanya hipotesis awal, karena kita juga tidak tahu apakah fusi nuklir dingin ini ada atau tidak. Para ilmuwan masih memperdebatkannya hingga sekarang. Pada tahun 2019, Google juga pernah menginvestasikan banyak anggaran untuk melakukan kembali eksperimen fusi dingin, tetapi berakhir dengan kegagalan. Tampaknya baik itu misteri UFO yang bisa lenyap dalam sekejap atau mewujudkan energi bebas itu masih jauh perjalanannya. Para ahli atau ilmuwan masih harus memeras otaknya. Di penghujung video, salah satu tim editor Mata Ketiga menghela nafas sambil berkata, sistem siluman kawanan makhluk luar angkasa ini bahkan sudah sampai ke ruang materi gelap. Inilah yang layak disebut sebagai pesawat siluman yang paling mengagumkan, bukan? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.